Selamat pagi, perkenalkan, saya Ricardo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Jember, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya merupakan guru sejarah Indonesia di SMKN 1 Tamiang Layang. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran kelas 10 dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning dengan strategi TPACK. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, bagus. Bagaimana kabarnya sekalian? Baik. Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Oke. Sebelum kita mengecek data dari siswa, saya minta ketua kelas Andromeda untuk mengisi kita di dalam kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mulai. Selamat Ricardo. Ini Pak. Andromeda Andrea. Hati Jaya. B. Daniel Lincoln. Ada. Damayanto. D. Dirta. Despa Arya Nugraha. Ini. Kamu sakit? Ternawan. D. Trisno Tarsi. D. Sakit juga? Oh. Saya Dato Fatimah. Yoga Kristus. Ada Pak. Zibia Rasani. Ada Pak. Hadir semua, terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bernyanyi lagi lah. Kira-kira apa lagu Garuda Pancasila? Serius? Jaga dari. Kita mulai di hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat kita membahas apa? Ayo. Menjawab organisasi kebangsaan dan Sumpah Pemuda. Organisasi kebangsaan dan Sumpah Pemuda. Oke, jadi itu pembelajaran kita minggu kemarin. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah atau sebuah tempat perserikatan atau perkumpulan orang-orang yang menamakan diri mereka dalam satu kelompok itu memiliki tujuan yang sama.
Jadi organisasi kebangsaan itu adalah organisasi yang merupakan cikal bakal berdirinya atau lahirnya Sumpah Pemuda. Organisasi-organisasi ini adalah organisasi yang mempelopori pergerakan nasional. Terbagi menjadi dua periode. Yang pertama itu periode pergerakan pembentukan. Pada masa ini ada 3 organisasi yang terkenal, yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Party. Ini adalah 3 organisasi pembentukan. Kemudian ada lagi organisasi radikal atau organisasi non kooperatif. Artinya organisasi yang menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda. Nah, untuk mempelajari materi pada hari ini, kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan, bukan penjajahan. Pendudukan Jepang di Indonesia, tahu? Kita semua tahu kan? Di Indonesia pernah diduduki oleh Jepang. Semua tahu. Tapi sebelum kita membahas itu, pernah nggak mendengar kata apa itu? Restorasi. Apa itu? Pemugaran. Itu restorasinya, pemugaran. Restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji itu adalah sebuah masa di mana peralihan dari Jepang kuno menuju Jepang modern. Restorasi Meiji itu dimulai pada tahun 1868. Restorasi diambil dari kata apa tadi? Pemugaran. Meiji adalah nama Kaisar Jepang waktu itu. Jadi sebelumnya Jepang ini mengalami keterbelakangan, bukan keterbelakangan mental, keterbelakangan ilmu pengetahuan. Ini sangat mirip, bahkan hampir persis sama dengan yang terjadi di Eropa pada abad ke-6. Ada yang pernah saya jelaskan bagaimana Eropa abad ke-6? Pernah ya? Artinya itu zaman kegelapan di Eropa. Seperti itulah yang terjadi di Jepang pada waktu itu. Jepang ini mengisolasikan dirinya dari pengaruh luar. Bukan, Covid masih belum muncul. Ya, Covid masih belum muncul ya. Covid 19 di tahun 16. Masih jauh. Terjadilah peralihan kekuasaan si Meiji, kemudian menjadi kaisar. Kemudian pada saat Meiji jadi kaisar, datang kapal-kapal Amerika. Amerika itu seperti apa? Dengan kecanggihannya, dengan kehebatan, kapal itu datang dan memaksa Jepang membuka pelabuhan dan gagal. Nah, semenjak itulah Kaisar Meiji melihat bahwa Jepang sangat tertinggal dari bangsa lain. Itulah yang kemudian membuat Jepang melakukan pemugaran agar mereka bisa bersaing dengan negara luar. Si Jepang ini yang awalnya negara agraris berubah menjadi negara industri. Setelah itu menjadi imperialis inilah yang menjadi bakal pendudukan di Jepang itu. Untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak ada di Jepang, maka dicarilah negara-negara yang ada di Asia untuk sumber alamnya diambil agar industri tetap berjalan.
apa? Itu kan bicara sedikit soal restorasi media tadi ya. Baik, untuk memperlengkap bagaimana kedatangan bangsa Jepang, kita akan melihat videonya. Apa identifikasi masalah yang kalian temukan setelah melihat video ini? Ya, coba kerja, silakan. Apa latar belakang bangsa Jepang ke Indonesia? Pertanyaan bagus, ada lagi pertanyaannya? Oke, nanti Bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia? pendudukan Jepang di Indonesia. Pertanyaan lain, ya. Dirta. Bagaimana sebutan Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang? Sambutan
bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang. Dari yang identifikasi masalah, Yoga, Apakah ada upaya cuci otak dari bangsa Jepang untuk Indonesia? upaya cuci otak Jepang untuk Dari bangsa Jepang untuk Indonesia. Indonesia. Baik, kita akan mencoba memecahkan masalah. Kita bukan mencari masalah ya, tapi memecahkan kalau masalah ya jangan dijadikan. Ada yang mau bikin masalah? Jika baik, untuk sekarang saya silakan untuk gabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, tolong diperhatikan setiap kelompoknya perhatikan ada PD. Di PD itu diisi saja seperti biasa itu nama, dan kemudian di halaman yang kedua itu kalian isi di situ mengenai apa saja yang sudah kalian temukan. Seperti itu ya. Jadi kita hari ini mencari permasalahan ini, kalian mencarinya di internet yang sudah saya share di grup. Silakan gadgetnya boleh dikeluarkan. Ya, gadgetnya dikeluarkan. Kemudian kalian buat apa yang kalian temukan itu, yang kalian catat itu di KPD. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok satu mana? 1, 2, 3, 4. Selesai semua. Siap untuk presentasi? Siap. Baik, untuk kelompok satu saya persilahkan cukup 20 menit dulu. Jepang di Indonesia terkait dengan Perang Dunia di mana Jepang menjadi budaya untuk menunjukkan menggunakan perang. Biasanya Jepang melawan itu. Bagaimana Jepang beberapa menguasai negara-negara di dunia. Karena dunia itu karena dengan cara Pasifik atau cara budaya. Bukan perlu masalah dibangun di Indonesia. Kemudian apa? Sejak awal, kalau ini Indonesia sejak mengarah Pasifik, rasanya perang dari Jepang menunjukkan yang ini dan sangat tahan adalah tentang menjadi kebutuhan dan perang pada data atau pada 20 yang
1942 ada rapat menara diadakan di Barat Masyarakat Kementerian Pembangunan di situ dengan sangat daerah dan merupakan perbuatan akademis. Daerah-daerah pembangunan Kalimantan dengan negara mengakhiri paham negara Sumatera mengikuti pengelolaan dana gerakan sejarah itu berbuat juga tidak menurut beberapa dalam waktu titik negara antara rakyat menguasai usul penduduk Asia dan Asia. Ya. Kalau kolonialisme Belanda di Indonesia biasa tidak dilakukan oleh Jepang, Pak. Ini kita mudah-mudah silahkan didiskusikan juga sebelum menjawab pertanyaan dari Karena Jepang menguasai bagian di atas negara di Indonesia dan cadangan mereka itu sudah diaktifkan dipimpin oleh Jenderal Besi Imamura. Jepang dapat menguasai daerah yang memutuskan berangkat lembaga utara merasa sedekat mengendalikan Jepang akhirnya Belanda tertangkap Faisal. Ini akan mempresentasikan pendudukan Jepang di Indonesia. Saya penduduk Jepang di Indonesia. Jadi ketika Jepang mulai menduduki tanah air, salah satu hal yang pertama dilakukan adalah membentuk sistem pemerintahan. Untuk memudahkan Jepang dalam mengatur pemerintahannya, maka Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, dan Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Yang pertama, Pulau Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang, Tommy Sudan. Markas besarnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali dipegang tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang, Asamu Sudan. Markas besarnya di Batavia, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa. Yang ketiga, Kalimantan. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikuasai Angkatan Laut. Pimpinannya adalah Armada ketiga Angkatan Laut Jepang. Markas besarnya di Makassar. Di antara 3 pembagian itu, tentara ke-16 paling dominan. Ini karena Jawa adalah pusat pemerintahan dan politik sejak yang zaman Hindia Belanda. Ya, presentasi dari kami. ke atas dulu. Coba mau lagi. Apa ya? Baik, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian mengenai sifat Jepang yang ada di Indonesia. Bagi yang ingin bertanya, saya silakan diskusikan dulu, ya. Maka Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Baik, silakan didiskusikan. Pertanyaannya, mengapa Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah? Alasan Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pada prinsip adalah untuk mempermudah pengawas dan agar penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan mereka. Dengan apa? Karena rakyat Indonesia terhadap segala manfaat. Mengenai bahkan di Indonesia pada dididik yang bersifat bahwa adanya sumber Indonesia.
buat pemimpin Indonesia, buat pemimpin Indonesia, buat pemimpin Indonesia. Baik, tentang tadi presentasi metode tiga. Tentang bahasa Indonesia ada kedatangan dari paham. Silakan bagi yang bertanya silakan. Ya, apa? Mengapa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda? Menggunakan apa? Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Jadi pelarangan bahasa Indonesia disebabkan oleh hal tersebut. Bagaimana? Ya. Baik, saya akan berikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Waktu dan tempat saya silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan kerja kami tentang propaganda Jepang terhadap rakyat. Salah satu propaganda Jepang Indonesia adalah bahwa Jepang mengorbankan para Asia Tenggara untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan Barat. Terhadap propaganda apa saja yang dilakukan Jepang untuk mengantisipasi rakyat Indonesia. Propaganda saudara dua sebagai saudara dua membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan bersedia untuk memperbaiki nasib rakyat ini. Gerakan 3A untuk meraih prestasi Indonesia, Jepang mengandalkan model 3A yang isinya Nippon Indonesia, Nippon Indonesia, Nippon Raya Asia. Akan tetapi gerakan 3A ini tidak nama dan negara. Jadi jika pada tahun 1933 Jepang telah mengundang pemimpin redaksi saudara kapal Nusantara Timur bersama dengan kapal lain tidak menghubungi Jepang. Kendala itu maksudnya untuk menanamkan masalah ekonomi sehingga para Indonesia dan Indonesia melihatkan prinsip-prinsip mendukung Jepang. Sekarang video itu mempresentasi rakyat Indonesia selain menegakkan spirit anti Belanda, Jepang juga selalu menyiarkan propagandanya dalam Indonesia dan dalam setiap program media. Untuk Indonesia selalu menggunakan lagu kebangsaan Indonesia yang didirikan oleh Tokyo Philharmonic orkestra yang benar mempunyai nama internasional. Baik, itu presentasi dari kelompok yang terakhir. Bagaimana kelompok lain dia ingin menanggapi, berikan pertanyaan atau pernyataan dan lain sebagainya? Saya persilakan. Halo, ya, silakan dong. Mengapa gerakan 3A
gagal dijalankan oleh pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia? Anda bertanya tentang kegagalan gerakan 3A terhadap rakyat Indonesia. Silakan didiskusikan dulu sebelum bertanya. Kejar. Karena menurut rakyat Indonesia pada saat itu gerakan 3A selalu menonjolkan visi Jepang bukannya gerakan kebangsaan. Akibatnya gerakan 3A pun dibubarkan tidak lama setelah digaungkan Jepang. Oke. Karena Jepang terlalu menonjolkan sisi negaranya dibandingkan sisi nasionalis bangsa Indonesia. Gerakan 3A itu merekrut secara khusus para muda seperti usia kalian 14 sampai 16 tahun untuk dilatih. Oke, cukup untuk kelompok 4. Saya silakan bawa bangku dua. Ya, terima kasih. Tolong simpan gadget dulu. Saya ingin mengucapkan teman-teman terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian. Kira-kira materi apa yang dapat disimpulkan pada presentasi hari ini? Ya, Pak. Ya, coba. Secara umum, kedatangan Jepang ke Indonesia diawali oleh banyak peristiwa sebelumnya, terutama faktor internal Jepang itu sendiri. Kemudian Jepang awalnya diterima dengan baik di bangsa Indonesia berkat propaganda yang digunakan Jepang. Ya, oke. Jadi itu tadi ya, sudah dikasih tahu oleh Yoga. Apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Yuk. Ya, bro. Bagaimana seru kita bisa mengetahui sejarah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia yang berkaitan dengan konflik dengan negara lain, yaitu Perang Pasifik. Iya. Jadi kesimpulannya kita kembali ke papan tulis. Tolong bacakan apa? Dengan kompak. Lagi 1, 2, 3. Pendudukan Jepang di Indonesia itu banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya, ya kan? Apa? Sebelum datang Jepang ke Indonesia. Ayo, kita sudah bahas tadi. Peristiwanya apa saja? Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda, oke. Ayo. Apa peristiwa yang berkaitan dengan pendudukan Jepang? Perang Pasifik. Perang Pasifik, bagus. Ada lagi? Jangan takut. Kalau salah kita tentukan. Revolusi industri Eropa. Oke, itu lumayan. Ada lagi? Sejarah Indonesia. Aneh-aneh. Ayo. Ini kita bahas di awal tadi, yaitu restorasi Meiji. Jadi suatu peristiwa atau suatu kejadian itu berkaitan atau merupakan dampak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kita bisa belajar di kelas ini. Kenapa kira-kira? 1, kita bangun pagi hari, kita sarapan, bagian sarapan yang kita sarapan. Kemudian kita berangkat ke sekolah, kemudian kita upacara, kemudian kita belajar. Tidak mungkin Anda dari tempat tidur punya semacam kekuatan teleportasi ada di kelas, cuma ada di laptopnya seperti itu. Tiba-tiba teleportasi udah di kelas, enggak seperti itu. Tapi ada
kejadian atau peristiwa-peristiwa sebelumnya. Begitu juga dengan pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Cikal bakalnya adalah restorasi Mei itu simpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup, saya ingin menginfokan materi pada pertemuan berikutnya, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Tadi kita melihat sambutan Indonesia itu sangat baik ya, baik. Tapi kemudian kok bisa ada perlawanan? Perlawanan itu artinya kita menentang. Ada apa? Ada apa dengan pendudukan Jepang sehingga bangsa Indonesia melakukan perlawanan, padahal awalnya disambut dengan baik atau dengan manis. Semuanya memang berawal dari manis duluan, pahitnya belakang. Oke, pembelajaran selesai. Untuk kelas berbeda, saya silakan untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Video. Selamat pagi.